Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yusuf dari kelas 1C TPPL dengan NIM 2001070022. Di sini saya akan mereview materi biomonitoring yang telah saya buat menjadi PowerPoint. Di sini kita akan membahas yang pertama ada bioindikator bagian 1, ada bioindikator kualitas air, bioindikator kualitas tanah, dan bioindikator kualitas udara. Yang pertama, bioindikator bagian 1. Konsep bioindikator, suatu organisme yang dapat memberikan respon indikasi, representasi, refleksi, dan informasi kondisi atau perubahan suatu ekosistem disebut bioindikator. Menurut Weisman al. tahun 2006, bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan, yang keberadaannya atau perilakunya sangat erat berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai satu petunjuk kualitas lingkungan atau uji kuantitatif. Menurut Setiono dan Sutarto tahun 2008 dan Triatmojo tahun 2008. Selanjutnya, suatu organisme akan berkembang secara optimal pada kondisi lingkungan ideal. Komponen ekosistem yang tidak ideal berdampak pada perubahan mekanisme kehidupan organisme. Menurut Pribadi tahun 2009. Bioindikator adalah makhluk yang diamati penampakannya untuk dipakai sebagai petunjuk tentang keadaan kondisi lingkungan dan sumber daya pada habitatnya. Selain itu, bioindikator mampu mencerminkan kualitas suatu lingkungan atau dapat memberikan gambaran suatu ekologi. Menurut Juliantara tahun 2011. Respon organisme terhadap pencemaran. Satu, bentuk indikator meliputi reaksi biokimia dan fisiologis. Yang ketiga, abnormalitas anatomi, morfologi, bioritme, dan tingkah laku. Yang keempat, perubahan populasi hewan atau tumbuhan secara kronologis. Yang kelima, perubahan pada ekosistem maupun gabungan ekosistem. Yang keenam, perubahan pada struktur ataupun fungsi ekosistem dan perubahan bentuk lahan atau landscape. Kemudian ada syarat untuk menetapkan atau memilih organisme sebagai bioindikator, yaitu yang pertama, takson yang tinggi atau lebih tinggi, harus memilih takson dengan taksonomi yang jelas, diketahui secara terperinci dan mudah untuk diidentifikasi. Yang kedua, status biologi diketahui jelas, peka terhadap tekanan maupun perubahan lingkungan. Kemudian ada organisme memiliki kelimpahan tinggi dan mudah disurvei atau diamati. Yang terakhir, tersebar dalam ruang dan waktu dan memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas seluas atau tidak memiliki hubungan kuat dengan komponen tekanan. Tipe bioindikator. A. Indikator lingkungan merupakan organisme atau kelompok populasi yang peka akan adanya lingkungan rusak, tercemar, atau mengalami perubahan kondisi. Indikator lingkungan dibagi menjadi 5, yaitu sentinels, detektor, exploiter, akumulator, dan biosage organisme. B. Indikator ekologis merupakan takson atau kelompok yang peka akan adanya tekanan terhadap lingkungan, mengindikasikan dampak tekanan terhadap makhluk hidup atau respon diwakili oleh sampel takson di habitat itu. C. Indikator keanekaragaman hayati merupakan kelompok takson atau fungsional mengindikasikan beberapa ukuran keanekaragaman atau kekayaan jenis, kekayaan sifat, dan status endemisitas takson di atasnya pada habitat tertentu. Indikator biodiversitas dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok referensi, kelompok kunci, dan kelompok lokal. Berdasarkan status makhluk hidupnya, bioindikator dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Phytoindikator dan 2. Zooindikator. Berbagai jenis bioindikator dapat dijelaskan dari perspektif berbeda menurut tujuan bioindikasi. 3 jenis bioindikator dijelaskan perbedaannya, yaitu 1. Indikator kepatuhan. Indikator kepatuhan misalnya atribut populasi ikan diukur pada tingkat populasi, komunikasi, atau ekosistem, dan difokuskan pada isu-isu seperti keberlanjutan populasi atau masyarakat secara keseluruhan. 2. Indikator diagnostik. Indikator diagnostik dan peringanan dini diukur pada tingkat individu atau suborganisme, atau yang biasa disebut biomarker. Yang ketiga, indikator peringanan dini. Indikator peringanan dini berfokus pada tanggapan cepat dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Akumulasi bioindikator, misalnya kerang atau lumut, dibedakan dari efek toksik bioindikator dengan efek yang dipelajari pada tingkat organisasi biologis yang berbeda. Kemudian bagian yang kedua ada bioindikator bagian 2, urgensi dan kriteria bioindikator. Kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan. Berdasarkan Odum tahun 1993, pedoman mengenai makhluk yang dapat dijadikan bioindikator ada 4. Yang satu, spesies steno atau kisaran toleransi sempit. Spesies ini lebih baik digunakan sebagai indikator daripada spesies auri. Kisaran toleransinya luas.
2. Spesies dewasa lebih baik sebagai indikator dibandingkan dengan yang masih muda. 3. Bukti yang cukup dibutuhkan terlebih dahulu sebelum mempercayai penampakan makhluk hidup sebagai indikator atau uji pendahuluan. Yang keempat, banyak hubungan di antara jenis populasi dan seluruh komunitas lebih banyak dipercayai sebagai indikator dibandingkan dengan yang hanya satu jenis tunggal. Kemudian ada menurut Juliantara, satu organisme yang dijadikan bioindikator memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap perubahan lingkungan. Kedua, organisme yang dijadikan bioindikator memiliki kebiasaan hidup menetap atau pemencaraannya terbatas. Yang ketiga, organisme yang dijadikan bioindikator mudah dilakukan pengambilan sampel atau umum dijumpai di lokasi pengamatan. Empat, polutan tidak mengakibatkan kematian terhadap organisme yang dijadikan bioindikator. Kelima, organisme yang dijadikan bioindikator lebih banyak digunakan yang berumur panjang. Ciri-ciri bioindikator yang baik. Menurut Holt dan Miller tahun 2010, ciri-ciri bioindikator yang baik yaitu yang pertama, kemampuan indikator yang baik atau memberikan respon yang baik, tanggapan menyeluruh, tanggapan secara proporsional. Kedua, berlimpah dan umum. Organisme atau biota tersebut banyak dijumpai, bukan spesies langka, sering dijumpai, stabil dengan iklim lingkungan. Dapat dipelajari dengan baik, ekologi kehidupannya dipahami dengan baik, ada dokumentasi taksonominya, mudah untuk disurvei. Yang terakhir, secara ekonomi, spesies sudah dipakai untuk kepentingan lain. Kemudian ada kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi bioindikator. Satu, merespon gangguan pada skala yang ada atau mampu merespon skala gangguan yang ada. Kedua, mobilitas terbatas, kemampuan penyebarannya rendah. Tiga, sensitif terhadap fragmentasi, mampu merespon adanya fragmentasi. Empat, respon adanya gangguan, adanya kajian yang menyatakan respon organisme tersebut terhadap gangguan. Lima, variabilitas respon rendah atau fluktuasi populasi rendah. 6. Pengetahuan tentang sejarah organisme secara alami. Banyak studi yang sudah memberikan informasi tentang organisme terkait. 7. Taksonomi yang jelas. Adanya dokumentasi tentang taksonomi tersebut. 8. Spesialis food habitat. Kemampuan mencari makan dalam habitat tersebut. 9. Kompatibilitas internasional. Dapat dibandingkan dengan bioindikator di tempat lain. 10. Persyaratan data rendah. Tidak memerlukan penelitian sebelumnya. 11. Keterampilan yang dibutuhkan rendah. Tidak diperlukan keahlian khusus. 12. Biaya yang rendah. Atau koleksi data membutuhkan biaya yang rendah. Kelebihan bioindikator dibanding teknik yang lainnya. Dengan teknik umum, bioindikator menambahkan komponen temporal sesuai rentang kehidupan suatu organisme, baik masa lalu atau masa depan. Lalu bioindikator menunjukkan efek biotik polutan secara tidak langsung dan biota adalah prediktor terbaik tentang bagaimana ekosistem merespon gangguan. Manfaat bioindikator. Yang pertama, bioindikator dapat digunakan pada berbagai skala dan sebagai evaluasi kesehatan pada ekosistem tertentu. Yang kedua, sensitivitas bioindikator dengan sinyal peringatan. Yang ketiga, bioindikator dapat memberikan informasi kelanjutan dan tidak berkelanjutan secara biologis. Kemudian ada kerugian bioindikator. Yang pertama, tidak dapat membedakan variabilitas alami dari perubahan karena manusia. Kedua, kemampuan indikator bergantung pada skala. Yang terakhir, spesies bioindikator memiliki persyaratan habitat yang berbeda di tiap ekosistem. Urgensi mempelajari bioindikator. Tujuan utama mempelajari bioindikator yaitu menguasai konsep dasar dan definisi di bidang ekologi serta memperoleh pengetahuan tentang hubungan komponen dasar serta dampak kegiatan manusia pada ekosistem. Kedua, menguasai terminologi di bidang ekonomi dan pengetahuan tentang fungsi ekosistem dan hubungan koherensi berbagai komponennya. Kemudian yang ketiga ada bioindikator kualitas air. Sistem perairan mengandung sekitar 10% spesies fauna di bumi dan selama ini memberikan jasa lingkungan kehidupan manusia. Namun berbagai aktivitas manusia telah mempengaruhi sumber daya air secara struktural dan fungsional sehingga mengurangi kemungkinan penggunaannya. Menurut Juliantara tahun 2011, mengelompokkan spesies indikator dalam 5 kelompok yaitu 1. Sentinel, 2. Detektor, 3. Eksplorator, 4. Akumulator, dan 5. Organisme bioseiz. Berikut adalah penjelasannya. Kemudian ada macam-macam kelas air. Yang satu, air kelas 1 adalah air bersifat bersih, tak berbau, dapat sebagai air minum pasca pemurnian sederhana. Bioindikator untuk air kelas 1 yaitu ikan linox, udang, stonefly, planaria, dan freshwater crayfish. Yang kedua, ada air kelas 2 adalah dapat sebagai air minum pasca proses tertentu untuk mandi dan berenang. Indikator air kelas 2 yaitu keong hitam, Cadis larva, kalajengking air, larva capung, anggang-gang, dan kutu busuk air. Ketiga, ada air kelas 3 adalah air berlumpur berwarna coklat kekuningan. Indikator air kelas 3 yaitu
freshwater snail, lintah, keong, shellfish, anggang-anggang, dan kutu busuk air. Keempat, air kelas 4 adalah air yang tercemar serius dan jika berenang dapat menyebabkan gangguan penyakit kulit. Indikator air kelas 4 yaitu tubifax, larva kuku, mitge, dan lintah. 5. Air kelas 5 adalah air yang sangat tercemar sehingga tidak ada organisme yang dapat hidup. Kemudian plankton. Plankton dapat digunakan sebagai indikator pencemaran air karena plankton sangat sensitif terhadap perubahan alam. Mereka menjadi penanda terbaik kualitas air dan khususnya kondisi danau. Plankton juga memainkan peran penting dalam masalah organik pemburukan biologis, tetapi jika populasi plankton terlalu besar, ini menciptakan masalah lain dalam mengelola badan air. Jenis-jenis plankton. A. Fitoplankton. Fitoplankton juga dikenal sebagai mikroalga, mirip dengan tanaman terestrial karena mengandung klorofil dan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup dan berkembang. Kemudian yang B, ada zooplankton. Zooplankton adalah hewan mikroskopis yang hidup di dekat permukaan tubuh air. Mereka adalah perenang yang buruk, sebaliknya mengandalkan arus dan arus sebagai mekanisme transportasi. Mereka memakan fitoplankton, bakterioplankton atau detritus, yaitu salju laut. Zooplankton merupakan sumber makanan penting untuk ikan. Kemudian ada perifiton. Komunitas perifiton adalah lapisan berlendir yang melekat pada batuan dan substrat stabil lainnya yang terdiri dari aliran dasar. Menurut Gray tahun 2013, perifiton adalah jenis agregat mikroba biasanya terdiri dari alga, bakteri, dan mikro atau mesoorganisme, serta materi organik yang masuk dan menyebar dalam air dan sedimen. Khususnya pada permukaan sedimen, batuan, tanaman, dan partikel tersuspensi adalah ekosistem akuatik. Menurut Sun et al. Tahun 2018, perifiton ditemukan di dasar sungai dari perairan. Perifiton mirip lapisan lendir di perairan yang berwarna coklat atau hijau. Perifiton sangat penting untuk fungsi ekosistem, tetapi dalam keadaan tertentu dapat berproliferasi menyebabkan masalah pengelolaan sumber daya air seperti menurunkan nilai estetika, rekreasi, dan keanekaragaman hayati. Proliferasi juga bisa mencemari air, menjadi racun bagi hewan, dan menghambat intakes, menurut Bix tahun 2000. Berikut adalah contoh gambar plankton dan perifiton. Yang pertama ada gambar fitoplankton, ada zooplankton, dan juga perifiton. Kemudian ada makroinvertebrata. Makroinvertebrata merupakan hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Makroinvertebrata memberikan kondisi fisik, kimia, atau biologi suatu perairan sehingga dapat digunakan sebagai indikator kualitas air sungai. Berikut ada sifat-sifat makroinvertebrata air. 1. Sensitif terhadap perubahan kualitas air sehingga berpengaruh terhadap komposisi dan kelimpahannya, yang artinya kondisi di perairan tersebut sangat dipengaruhi oleh keberadaannya. Kedua, ditemukan hampir di semua perairan. Ketiga, terdiri atas banyak jenis serta merespon berbeda pada gangguan yang berbeda pula. 4. Bergerak secara terbatas. 5. Mengakumulasi racun pada tubuhnya. 6. Mudah dikumpulkan dan diidentifikasi hingga tingkat hamil. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan makroinvertebrata. 1. Kehadirannya sangat dipengaruhi oleh musim, sehingga pengambilan sampel harus dilakukan setiap musim. Kedua, makroinvertebrata hanya merespon pengaruh perubahan kondisi lingkungan tertentu. 3. Kondisi fisik dan kimia perairan seperti kecepatan aliran air, substrat dasar sungai, keberadaan pusaran, turbulensi, genangan air, lebar sungai, kemiringan, tutupan vegetasi pada tepi sungai, kandungan unsur hara, dan konsentrasi oksigen terlarut dapat mengaruhi makroinvertebrata. Berikut contoh gambar makroinvertebrata. Kemudian ada makrobentos. Bentos adalah hewan yang sebagian besar siklus hidupnya di substrat dasar perairan atau bagian permukaan. Contohnya epifauna di dalam sedimen dasar infauna. Menurut Sinaga tahun 2009, berdasarkan tingkat toleransi pada pencemaran, bentos digolongkan dalam satu jenis tahan bahan pencemar, misalnya cacing tubifax, Psyllium sp dan Psyllium sp. Dua, jenis lebih bersih, misalnya siput senang arus, Bryozoa, Crustacea, serta serangga perairan. Ketiga, jenis hanya senang bersih, misalnya siput Vivinaculae dan Aminicolidae, serta beberapa jenis serangga dalam fase larva dan nimfa. Makrofita atau tumbuhan air.
Makrofita air membentuk komunitas penting dalam ekosistem perairan karena dalam banyak kasus mereka adalah produsen. Mereka menghasilkan biomasa yang tinggi dan mereka berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Jadi makroinvertebrata dapat memperoleh nutrisi dari sedimen serta langsung dari air itu sendiri. Akibat ketersediaan nutrisi sedimen dapat membatasi pertumbuhan distribusi makrofita. Satu contoh metode penelitian berdasarkan Water Framework Directive atau WVD digunakan kebanyakan di negara Uni Eropa yang merupakan dokumen kunci yang menetapkan aturan untuk konservasi permukaan, daratan tradisional pesisir, dan perairan bawah tanah. Persyaratan dokumen harus dipenuhi oleh masing-masing perairan. Banyak metode makrofit digunakan untuk menilai status tropik badan air di Eropa. Makrofit Index MI atau MI Danau dan The Trophic Index of Macrophytes atau TIM itu sungai di Jerman. Main Trophic Crime MTR sungai di Inggris. Indic Biologique Macrophytique and Riviere atau IBMR di sungai di Prancis. Ecological State Macrophyte Index atau ESMI di danau dan Macrophyte River Index MRI sungai di Polandia. Kedua, Huisman-Alf-Frexo Models atau model Hoff adalah suatu set hierarkis dan 5 model dengan peningkatan kompleksitas yang ditujukan untuk menyesuaikan kurva respons spesies satu bentuk pada gradien lingkungan. Berikut contoh gambar makrofita atau tumbuhan air. Kemudian ada ikan. Menurut Ville tahun 2011, keuntungan menggunakan ikan sebagai indikator kesehatan lingkungan yaitu satu, ikan adalah indikator yang baik untuk efek jangka panjang atau beberapa tahun dan kondisi habitat yang luas karena mereka relatif berumur panjang dan bergerak. Dua, ikan pada umumnya mencakup berbagai spesies yang mewakili berbagai tingkat tropik, yaitu omnivora, herbivora, insektivora, planktivora, dan piscivora. Mereka cenderung mengintegrasikan efek dan tingkat trofik yang lebih rendah. Dengan demikian, struktur kumpulan ikan mencerminkan kesehatan lingkungan yang terintegrasi. Tiga, ikan berada di bagian atas rantai makanan akuatik dan dikonsumsi oleh manusia, menjadikannya subjek penting dalam menilai kontaminasi. Empat, ikan relatif mudah dikumpulkan dan diidentifikasi pada tingkat spesies. Sebagian spesimen dapat disortir dengan diidentifikasi di lapangan dan dilepaskan tanpa cedera. Persyaratan lingkungan dari ikan secara umum relatif sudah diketahui. Informasi tentang distribusi ikan banyak tersedia. 5. Penggunaan kehidupan akuatik atau standar kualitas air biasanya dicirikan sebagai istilah perikanan, misalnya air dingin, air hangat, olahraga, atau hijauan. Pemantauan hubungan ikan memberikan evaluasi langsung dari Feasibility yang menekankan pentingnya ikan bagi pemancing dan nelayan komersial. Yang terakhir, ikan terhitung hampir separuh spesies vertebrata yang terancam punah dan subspesies di Amerika Serikat. Kemudian ada bioindikator kualitas tanah. Kehidupan beberapa hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada tanah, baik makro, meso, maupun mikro, seperti Isopoda, Collembola, Oligochaeta, dan Diplopoda telah diusulkan sebagai organisme bioindikator. Selain itu, tanaman tingkat tinggi juga bisa digunakan dalam penilaian tanah. Yang pertama, hewan, satu invertebrata. Menurut Fotanetti et al. Tahun 2011, beberapa kelompok taksonomi invertebrata tanah dan tanaman tingkat tinggi telah diusulkan sebagai organisme bioindikator yang dapat diuraikan sebagai berikut. A. Isopoda, Collembola, dan Diplopoda. Arthropoda tanah dari kelompok hewan Sparagus yaitu Isopoda, Collembola, dan Diplopoda adalah di antara organisme yang dianggap paling tetap untuk mengevaluasi efek kumulasi zat beracun yang ada di tanah karena kontak langsung dengan kontaminan yang ada di dalamnya. Annelida khususnya Oligochaeta juga sering digunakan dalam tes toksisitas. Invertebrata ini melakukan kontak dengan sejumlah besar polutan yang ada di kompartemen ini dengan gerakan dan konsumsi tanah atau serasah daun yang serasah daun yang terkontaminasi. Oligochaeta dianggap sebagai salah satu referensi terpenting dari makrofauna edaphic. Cacing tanah dapat menunjukkan kualitas tanah dengan satu, kelimpahan dan komposisi spesies fauna cacing tanah di lokasi tertentu. Dua, perilaku masing-masing cacing tanah yang bersentuhan dengan substrat tanah atau prevensi, penghindaran dan atau aktivitas akumulasi bahan kimia dari tanah ke dalam tubuh
Dan yang terakhir, biokimia atau sitologi stres biomarker di cacing tanah. B. Nematoda. Nematoda banyak dimanfaatkan sebagai bioindikator. Nematoda bebas maupun tanah menjadi indikator karena memberikan gambaran taksonomi dan pekannya melimpah. Nematoda memiliki peran penting dalam food webs. Nematoda memiliki sifat yaitu satu, respon terhadap pencemar memberikan gambaran perbaikan ekosistem karena mempunyai lapisan kulit permeable. Dua, sifat tahan, misalnya kriptobiosis akan inaktif bila lingkungan tidak mendukung, sementara Duriolamidae bersifat rentan sehingga mudah terpengaruh perubahan ekosistem. Ada nematode yang bersifat berbahaya bagi tumbuhan atau memutus sirkulasi air dan hara sehingga merusak pertumbuhan dan mengganggu produktivitas. Kebanyakan nematoda bersifat menguntungkan dalam ekosistem karena mempercepat laju perombakan bahan organik dan pembentukan mineral dalam tanah. Terakhir, nematoda mudah dipelajari secara terpisah berdasarkan bentuk morfologi dan jenis makanan. Yang kedua ada ular buta atau Rampotiphylops braminus. Ular buta jenis Rampotiphylops braminus hidup pada tipe habitat dengan nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah yang tinggi. Kehadiran kelompok hewan ini berhubungan dengan kualitas kesuburan tanah. Populasi Rampotiphylops braminus yang kecil menjadi indikator bahwa nilai kadar air tanah atau kadar organik tanah dan porositas tanah rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa kesuburan tanah juga rendah. Kemudian ada tumbuhan. Tumbuhan terlepas dari perbedaan struktur dan metaboliknya dapat memberikan informasi penting tentang potensi zat sitotoksik, genotoksik, dan mutagenik, bahkan ketika terpapar dalam jangka pendek, dan menawarkan beberapa keuntungan seperti budidaya berbiaya rendah dan perawatan yang relatif mudah dibandingkan mamalia. Menurut Fotanetti et al. Tahun 2011 mengutip keuntungan lain dari penggunaan tumbuhan, yaitu satu, tumbuhan tinggi adalah eukariota. Dengan demikian, struktur dan organisasi selulernya mirip dengan manusia dan dimungkinkan untuk membuat perbandingan dengan hewan. Dua, teknik yang digunakan untuk penelitian ini relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan gesit. Tiga, budidaya organisme memiliki biaya rendah dan perawatan yang mudah. Empat, pengujian dapat dilakukan di bawah berbagai kondisi lingkungan, pH, dan suhu. Lima, tumbuhan tingkat tinggi dapat regenerasi dengan mudah. Enam, pengujian dengan tumbuhan tingkat tinggi dapat digunakan untuk menilai potensi genotoksik dan zat sederhana atau bahkan campuran kompleks. Tujuh, dapat digunakan untuk pemantauan in situ. 8, dapat digunakan untuk pemantauan selama beberapa tahun dan sangat andal. 9, penelitian telah menunjukkan korelasi dengan uji sitogenik dan pada mamalia. 10, dapat digunakan bersama dengan uji mikroba untuk mendeteksi metabolit mutagenik atau promutagen. Yang terakhir, studi genotoksitas. Yang terakhir studi genotoksisitas dengan tanaman menunjukkan sensitivitas tinggi dalam tes dengan agen karsinogenik. Yang terakhir ada bioindikator kualitas udara. Polusi udara mengacu pada jumlah zat berbahaya yang terkonsentrasi di atmosfer dan mengisi udara dalam waktu dan konsentrasi melebihi yang diizinkan. Penurunan kualitas udara membawa pengaruh buruk secara langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Polutan di udara dihasilkan oleh aktivitas manusia dan proses alami, namun pencemaran terutama mengacu pada polutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, termasuk produksi industri dan pertanian, kehidupan sehari-hari, dan sarana transportasi. Beberapa polutan udara yang umum adalah SO2, partikel tersuspensi terutama NOx, CO, dan VOC, atau volatile organic compounds, atau senyawa organik volatil, logam berat, zat radioaktif, oksida fotokimia, dan lain-lain. Yang pertama ada A. Lichen. Lichen adalah gabungan bakteri atau Cyanobacterium dan alga simbiotik. Sebagian besar dapat kondisi lingkungan yang keras. Sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Bentuk lichen adalah seperti kerak, sehingga disebut lumut kerak. Tumbuh lebat pada pohon, batu, dan tanah kosong. Lichen sangat sensitif terhadap polusi H2S di udara karena lichen tidak memiliki akar,
Mereka menyerap banyak bahan mentah langsung dari udara dan uap air di sekitar mereka. Hal ini membuat mereka sangat sensitif terhadap populasi udara dan hujan asam, dan karena licin tidak memiliki cara untuk mengeluarkan polutan yang mereka serap, bahan-bahan ini tetap berada di dalam sel mereka karena polutan menumpuk di dalamnya. Licin dapat digunakan untuk memantau akumulasi polutan jangka panjang. Keuntungan metode licin sebagai bioindikator. Beberapa keuntungan penggunaan licin sebagai bioindikator adalah sebagai berikut. Satu, banyak spesies licin memiliki rentang geografis yang luas memungkinkan studi gradien polusi jarak jauh. Dua, morfologi licin tidak bervariasi dengan musim dan akumulasi polutan dapat terjadi sepanjang tahun. Tiga, licin biasanya berumur panjang. Empat, pertukaran air dan gas di seluruh talus licin membuat mereka sensitif terhadap polusi. Kelima, licin tidak memiliki akar dan tidak memiliki akses ke sumber nutrien tanah dan bergantung pada endapan rembesan, permukaan substrat, atmosfer, dan sumber nutrisi lain yang sangat encer. Dengan demikian, kandungan jaringan mereka semua mencerminkan sumber nutrisi di atmosfer dan kontaminan. Terakhir, licin tidak memiliki jaringan pelindung atau jenis sel yang diperlukan untuk menjaga kadar air internal tetap konstan. Berikut adalah tabel ukuran licin dan kualitas udara. Ukurannya yaitu menurut cm kubik 0 sampai 3, tingkat kualitas udaranya miskin atau buruk 4 sampai 6, tingkat kualitas udaranya cukup 7 sampai 9, tingkat kualitas udaranya baik 10 sampai 12, tingkat kualitas udaranya sangat baik. Kemudian B ada Bryophyta. Bryophyta adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana baik secara morfologi atau maupun anatomis. Potensi pertumbuhan dalam Bryophyta tidak begitu terpolarisasi sebagai tanaman vaskular. Bryophyta tumbuh di berbagai habitat, terutama di tempat lembab di tanah, batu, batang dan ranting pohon dan batang pohon yang jatuh. Ada dua kategori bryophyta sebagai respon terhadap polusi, yaitu satu yang sangat sensitif terhadap polusi dan menunjukkan gejala-gejala cedera yang terlihat bahkan di hadapan sejumlah kecil polutan. Kedua, yang memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada yang diserap oleh kelompok tanaman lain yang tumbuh di habitat yang sama. Kemudian C ada Pteridophyta. Pteridophyta atau kelompok paku-pakuan adalah indikator positif dari integritas hutan, dianggap berada di antara tanaman darat paling awal muncul. Pteridophyta adalah kelompok yang terdiversifikasi secara global menurut Kraft et al. Tahun 2010. Oleh karena itu, kelompok tumbuhan ini ada di mana-mana dan memiliki kombinasi atribut menguntungkan untuk studi bioindikator. Berikut ini merupakan contoh pemilihan plot dan sampling lapangan yang mengacu pada Bergeron dan Pellerin tahun 2014. Pertama, selama pengambilan sampel hutan, koordinat geografis dari semua titik pengambilan sampel Pteridophyta ditandai menggunakan perangkat GPS. Kemudian penutupan total Pteridophyta di setiap situs diberikan secara kasar untuk area seluas 100 meter kubik berdasarkan 3 kelas, yaitu 0,1 sampai 15% dan 16% sampai 50% dan 51 sampai 100%. Di setiap lokasi dibuat plot sampel 10 meter kali 10 meter. Pada setiap plot kita perlu mencatat kehadiran semua spesies Pteridophyta. Kemudian kita juga harus memperkirakan total penutupan tempat oleh herba dan semak menggunakan 7 kelas. Yang pertama, ukuran dari 1%, kemudian 1 sampai 5%, 6 sampai 25%, 26 sampai 40%, 41 sampai 60%, 61 sampai 80%, dan yang terakhir 81 sampai 100%. Kemudian mengukur diameter setinggi dada, dan persentase keterbukaan kanopi dihitung dengan rata-rata 4 bacaan dari sebuah densiometer bola model Lemonsi, satu dari setiap sudut plot. Kemudian proporsi batu di permukaan dasar hutan diperkirakan secara visual dan sampel tanah dikumpulkan di laboratorium. Sampel tanah dikering anginkan dan disaring. Mata saringnya itu 2 mm. Yang terakhir, besarnya pH tanah dan konduktivitas listrik ditentukan dalam 1:10 suspensi tanah atau air menggunakan pH Orion atau konduktivitas meter bintang 4, dan kita juga memperkirakan indeks kelembapan relatif. D. Ada tumbuhan tingkat tinggi. 1. Respon tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal mereka seperti hewan, dan dengan demikian menjalani hidupnya dengan menanggapi lingkungan sekitarnya. Setiap kali komponen lingkungan seperti suhu, kadar air tanah, nutrisi, dan polutan udara
melebihi kisaran adaptasi atau menjadi terbatas. Tanaman mengembangkan gejala atau pertumbuhan abnormal. Kedua, lebah madu sebagai indikator kualitas lingkungan. Aktivitas manusia menghasilkan kontaminan jumlah dan toksisitas yang sering melebihi kapasitas homeostatik lingkungan untuk membersihkan dirinya. Oleh karena itu, analisis sistematis dan pemantauan lingkungan semakin menjadi masalah yang mendesak. Ada pengamatan kerusakan tumbuhan. Menurut Singh et al. Tahun 1991 dan Nugratani dan Prasetyawati tahun 2010, pengamatan kerusakan tumbuhan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung atau visual terhadap gejala nekrotik atau gejala kematian atau kerusakan daun serta organ lain pada tumbuhan. Pengukuran air polutan tolerance index atau APTI pada tumbuhan. Salah satu yang dapat diukur adalah air polutan tolerance index APTI dilakukan dengan cara mengukur berbagai variabel penting pada daun, yaitu jumlah klorofil, pH, kadar air relatif, dan kadar asam askorbat. Yang B, memperkirakan pencemaran menurut kandungan zat beracun dalam tanaman. Daun adalah organ utama untuk menyerap polutan atmosfer. Oleh karena itu, penentuan kandungan daun polutan dapat menjelaskan kontaminasi di daerah tersebut. C. Analisis oleh tree ring atau lingkar pohon atau lingkar tahun. Lingkar pohon dapat mencerminkan sejarah polusi beberapa tahun. Lingkar pohon rata-rata terkontaminasi menyempit. Juga bahan lingkar ditentukan oleh X-ray. Situasi polusi, tahun proporsi polusi serius dari kayu kecil. Yang terakhir ada metode pemantauan lainnya, perubahan fotosintesis dan indeks fisiologis lainnya dari tanaman dapat mencerminkan pencemaran lingkungan atmosfer seperti penentuan fotosintesis tumbuhan untuk menghasilkan kapasitas oksigen dan kandungan klorofil. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari PowerPoint UAS biomonitoring yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.